Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gua Seto. Dan kali ini gua akan memberi tutorial cara pengarsipan dan kompresi atau archiving and compression di terminal Ubuntu. Oke, ini adalah teori-teori singkat dari modul 6 yang berjudul persiapan dan pengarsipan dan kompresi. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke latihannya biar kita ke prakteknya. Pertama adalah oke, bentar. Kita ke CD dulu. Oke, pertama adalah nomor satu, yaitu buat direktori baru bernama data project. Oke, caranya adalah mengkadir data project. Lalu kalau udah di dalam data project, buatlah 5 file teks kosong dengan nama file underscore 1 titik teks hingga file underscore 05 titik teks. Oke, caranya adalah kita kita ini dulu, change drive dulu ke data project, lalu kita touch itu untuk membuat file di dalam directory. File touch titik 01 teks, lalu file underscore 02 titik teks, lalu file underscore 03 titik teks, file underscore 04 titik teks, dan terakhir adalah file underscore 05 titik teks. Lalu kita enter. Dari sini pastinya akan sudah kita buat file yang kita buat di dalam directory tadi. Oke, selanjutnya adalah di dalam data project buat subdirectory, subfolder, dan di dalamnya buat file rahasia log. Oke, jadi caranya adalah kita pastiin dulu kita udah di dalam directory data project, lalu kita buat subfile di dalam directory tadi adalah dengan cara subfolder, lalu enter, lalu kita touch buat bikin yang file rahasia tadi, subfolder slash, karena kita buatnya di dalam subfolder ya, lalu rahasia titik log. Oke, kalau misalnya nggak ada permasalahan kayak komen not found, itu berarti komen yang kita buat itu benar semuanya. Oke, selanjutnya adalah buat arsip tar.gz dari seluruh direktori data project. Beri nama arsip project underscore data underscore backup tar.gz. Oke, caranya kita keluar dulu dari directory tadi, lalu kita buat tar cvz ya, benar kayak gini, project underscore data underscore backup titik tar titik gz di data project. Oke, salah. Tadi kita lihat dulu. Oke, kita analisis dulu salahnya kita ada di mana. Coba kita
harusnya sih tadi udah bener ya, cuman salah di harusnya di slash doang tadi. Up, up, titik tar titik gadget slash data proyek. Oh kan nggak perlu slash harusnya, data pro. Oke, kita udah buat dari pickupan yang kita buat tadi, membuat arsip baru. Nah, di folder data proyek kita tadi. Oke, selanjutnya adalah setelah arsip dibuat, hapus direktori data proyek dan seluruh isinya. Oke, jangan sampai lupa kita cara yang hapusnya adalah rm /min r data project. Oke, pastinya di sini sudah terhapus file dari data proyek. Oke, selanjutnya nomor 6 adalah buat direktori baru bernama restore data. Oke, kita buat mkdir restore data. Oke, kalau udah, kita ke selanjutnya adalah extract project underscore data underscore backup tar titik gz ke dalam direktori restore data. Oke, caranya adalah kita ketik tar lalu x. Nah, ini ada perbedaan sedikit ya. Kalau mau arsipin itu min c zpf. Kalau misalnya kita mau ekstrak filenya, kita ketik xzpf. Lalu tadi namanya adalah project underscore data backup titik tar titik gz. Nah, selanjutnya kita min c besar restore, c besar atau mungkin c kecil, semoga sih nggak salah ya. Oke, file yang tadi kita udah buat ini sudah terekstrak ke dalam file restore data. Oke, selanjutnya adalah verifikasi bahwa semua file ini dan direktori telah diekstrak dengan benar di restore data. Oke, kalau misalnya verifikasi adalah caranya ls buat list sorting, lalu kita ketik restore data slash data project. Oke, di dalam subfoldernya udah ada file yang kita buat tadi yang 1 sampai 5. Lalu kita ls lagi restore data yang selanjutnya ya. Salah. Slash data project arsip folder. Nah, di dalam subfoldernya udah ada yang file yang rahasia .log. Oke, kalau udah, selanjutnya kita akan nomor 9. Buatlah sebuah file berukuran besar, misalnya 50 MB di direktori home Anda. dd if sama dengan /dev/0 of large underscore file titik bin bs sama dengan 1m count sama dengan 50. 1m ini maksudnya MB ya kalau bahasa komputernya, kalau bahasa manusianya MB. Oke, teman-teman, kita keluar dulu dari, kita
CD pastinya. Lalu tadi kita ikutin DDIF sama dengan def slash def slash 0 spasi of sama dengan large underscore file titik bin. Lalu selanjutnya tadi adalah ds sama dengan 1m 1m count besarnya adalah 50. Oke, ini tandanya udah berhasil dari yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya adalah apa nih? Selanjutnya adalah kompresi large underscore file titik bin menggunakan gzip dan catat ukuran file terkompresinya lalu dekompresi. Catat ukurannya, ada catat ukurannya. Bentar kita buat dulu. Caranya adalah kalau misalnya kita apa tadi tuh kompresi, caranya adalah gzip large underscore file titik bin. Nah, itu kalau misalnya kita udah kompresi filenya. Nah, kalau udah kita cek ukurannya yaitu dengan cara ls 1h lalu large underscore file titik bin titik gz karena udah dikompresi. Mana ini? Nggak ada ini ya. Coba lagi ya. File titik bin. Oke, benar. Tadi yang ls 1h large underscore file titik bin titik gz. Ini udah benar, filenya udah benar. Nah, sekarang kita adalah harus apa tadi, dekompresinya adalah dengan cara gunzip. Nah, perbedaannya di sini. Kalau misalnya kita pengen bikin kompresi ke zip itu dengan gzip. Kalau misalnya kita pengen dekompresi dengan cara gunzip. Oke, gunzip gunzip large file titik bin titik gz. Nah, tandanya filenya udah ini nggak ada filenya, nggak ada ukurannya ya. Aneh, harusnya keluar sih di sini. Mungkin bug dari laptop gua kali ya. Oke, selanjutnya adalah kompresi large underscore file bin lagi menggunakan bzip 2 dan catat ukuran file kompresinya. Berikan hasil dengan gzip lalu dekompresi lagi. Ini agak aneh, cuman kita buat aja. Harusnya di laptop kalian sih udah ada ya. Dari komennya sih harusnya udah bener ya. Large file bin. Ini buat kita yang apa namanya, kompresi large file bin menggunakan bzip ya, bzip 2. Oke, kita coba cek lagi ukurannya. Harusnya sih masih ada sih. Aneh kalau sampai nggak ada, apa mungkin kan nggak ada, belum ada besar filenya jadi nggak ketahuan ukuran filenya berapa. Nah, ini perbedaannya kalau misalnya menggunakan gzip itu ada tulisan di belakang ada gz. Kalau misalnya pakai bzip 2 yaitu pakai bz 2. Nah, kan aneh kan, di sini nggak ada lagi kan, sama kayak yang tadi cek ukuran di gz-nya. Oke, kalau misalnya udah kita dekompresi dengan cara
baz2 itulah file yang tadi kita tulis, yang kita buat, file titik bin titik bz2. Oke. Nah, kalau misalnya ini sih aneh sih ya, kita jadi nggak bisa ngebandingin karena nggak ketahuan sininya berapa gitu, besar file yang tadi kita pengen cek ini. Jadi udahlah. Oke teman-teman, segini aja tutorialnya. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.